Halo teman-teman, ketemu lagi di ACSI with Prof. Eko bareng sama aku Ade Dianti dan Prof. Eko Uci. Apa kabar Prof? Baik, sehat selalu Ade. Wow, hari ini warnanya banyak nih Prof. Ini namanya sasirangan dari Sasirangan. Kalimantan. Waduh, ini jadi batiknya tuh semuanya dari daerah-daerah di Indonesia. Oke, dan pastinya aku sama Prof dan tim di belakang sudah melakukan prokes sehingga kita diskusinya bisa aman dan juga lancar gitu. Nah Prof, kali ini temanya tentang standar keamanan. Apakah yang banyak diadopsi organisasi atau perusahaan? Ya Prof, karena kan informasi sekarang itu kan menjadi aset yang tidak ternilai gitu ya. Ya. Bahkan seringkali jadi aset fisik juga. Itu Prof gimana Prof? Standar yang paling banyak dipakai di Indonesia nih ya. Mm. Nomor satu adalah tentu saja dari ISO. Ya. Ya, dari International Standard Organization. Dan dulu ada namanya ISO 17799. Sekarang Banyak berubah menjadi ISO 27001 Family. Family itu ada 2072, 2073 dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu dari ISO yang paling banyak dipakai. Dan standar ISO ini juga sudah diadopsi menjadi standar nasional Indonesia. Jadi SNI-nya ada. Ya, Anda bisa dapatkan itu. Jadi itu paling banyak dipakai. Oke. Yang kedua, yang belakangan ini juga cukup banyak dipakai adalah standar dari NIST. NIST. NIST itu singkatan dari National Institute of Standard and Technology. Oke. Nah, itu mulai diperkenalkan banyak oleh BSSN di Indonesia. Yang kemudian mulai diadopsi juga oleh beberapa perusahaan besar terutama. Ya, jadi lembaga ini mengeluarkan standar terkait dengan teknologi, terutama dalam hal security juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak juga yang menggunakan dari ISACA. ISACA itu sebuah organisasi singkatan dari Information System Audit and Control Association. Oke. Dia mengeluarkan beberapa standar-standar terkait dengan security. Ada risk IT, ya, ada di dalam salah satu kerangka seperti COVID dan lain sebagainya. Nah, itulah yang paling banyak dipakai di Indonesia, tiga itu yang paling banyak dipakai. Tapi intinya adalah semua bermuara pada hal yang sama. Yang pernah kita bahas dalam video sebelumnya itu bagaimana memastikan prinsip-prinsip keamanan terjaga, yaitu CIA kalau Anda masih ingat. Confidentiality, integrity, dan availability. Aku ingat yang A sih. Iya, begitu. Okay. Ya. Nah, cuman banyak orang suka salah. Salah tuh begini. Misalnya dia bilang begini, saya sudah ISO 27001. Bosnya berpikir bahwa udah aman ini semua. Karena sudah menerapkan yang terbaru. Iya. Padahal standar apapun kayak ISO itu, kalau Anda lihat sertifikatnya, dia akan nanya, ruang lingkup apa yang mau diamankan berdasarkan ISO 27001? Apakah manajemen emailnya? Apakah keamanan data centernya? Apakah keamanan aplikasi utamanya? Ruang lingkupnya apa dulu gitu. Jadi selalu ada ruang lingkup. Nah, ISO, NIST maupun ISACA tadi itu memberitahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan, domain-domain apa saja yang harus diperhatikan keamanannya, terlepas dari ruang lingkupnya. Jadi yang menentukan ruang lingkup kita dulu. Jadi misalnya begini, Anda sudah menggunakan ISO 27001 di rumah, tapi untuk manajemen alarmnya doang. Atau manajemen CCTV-nya, belum yang lain-lain kan? Nah, jadi kita harus melihat itu semua. Nah, banyak orang menerapkan standar itu tanpa memahami apa makna standar. Standar itu by definition adalah kriteria minimum yang harus terpenuhi. Jadi target kita sebenarnya melampaui standar. Standar itu adalah minimum. Kan yang bikin standar kan banyak pihak. Kalau banyak pihak punya pendapat kan bingung mau ikutin yang mana. Akhirnya dicari yang disepakati semua. Artinya itu adalah minimum. Nah, kita harus berani beyond the standard. Di atasnya standar yang minimum agar lebih aman lagi.
Oke. Begitu. Nah, Prof kan sekarang juga banyak ya perusahaan pakai yang ISO 27001. Nah, menurut Prof nih ya, ini Ya. tuh sebenarnya wajib atau dianjurkan? Karena kan tadi Prof bilang masih banyak perusahaan yang Ya. tidak menerapkan SOP Ya, seperti itu betul. gitu. Jadi apa gunanya sih standar itu begini? Kalau kita nggak pakai standar, kadang-kadang kita lupa. Udah saya pikirin semua belum ya? Kan gitu ya? Iya. Ya kan? Sama kayak bapak-bapak suruh bikin nasi goreng. Bapak-bapak kan gak biasa masak misalnya. Iya. Nah, ada yang lupa nggak ya? Kayak udah masukin semua nih garam. Perasaan sih minyak. udah ya, tapi Iya. kan kali aja kurang Tapi garam. kalau ada resep, saya kan bisa Ngeliatin melihat satu-satu. satu persatu. Yang jago aja bisa lupa. Gimana Tapi yang kan, apalagi yang amatiran. tidak. Iya. Jadi gunanya standar satu adalah satu memastikan Oke. bahwa semua aspek yang penting sudah kita pikirkan. Dan yang kedua, memberikan kinerja yang konsisten. Oke. Ya kan, kalau nggak pakai standar hari ini mungkin masaknya enak, besok beda lagi, tergantung mood kita dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan standar kan semua tercatat dengan baik. Makanya sering dikatakan mudahnya ditulis apa yang dilakukan, lakukan yang dituliskan, begitu ya. Iya. Nah itu intinya kan sebenarnya supaya kita tidak lupa. Gampang lah kalau kita naik mobil misalnya. Iya. Banyak orang kan langsung aja starter jalan. Tapi Anda lihat supir yang baik ya atau pengendara yang baik, begitu dia nyala dia panasin dulu. dulu mobil. Iya benar. Dia Baru lihat jalan. dulu tangkinya, ada nggak yang indikatornya nyala, ya nggak? Ya kan dia lihat juga satu-satu apakah perlu diservis apa enggak. Baru dia memutuskan jalan apa tidak. Sama persis. Oke. Kadang-kadang kita lalai ya, kita kira sampai saat ini nggak ada serangan kok. Kemarin ada yang nyerang ketahuan, nah udah kita jadinya lengah di situ. Begitu itu gunanya standar. Kau suka dengar istilah audit juga kan? Dalam standar pasti ada yang namanya surveillance, ada yang namanya harus diaudit dalam Iya. satu titik. Apa sih gunanya audit itu? Ya kayak kita cek kesehatan deh. Kalau kita cek kesehatan kan keluar hasil tuh. Iya. Ada yang bintang, Iya. kolesterol, asam urat. Nah kan kita memperhatikan yang bintang ini. Iya, yang menjadi fokus yang terdapat Betul? di MCU-nya Oke. itu. Terus kita merubah sesuai saran dokter. Iya. Begitu kita lihat, wah bintangnya sudah hilang. Satu persatu hilang ya. Begitu bintangnya hilang semua, apa pikiran kita? Kita merasa udah sehat. Merasa sehat terus mulai makan kambing lagi. Oh iya, kolesterol naik Nah, lagi. Tujuan audit itu adalah untuk memastikan itu tidak terjadi. Oke. Supaya udah sehat ya tetap sehat terus. Makanya dicek untuk memastikan kita tidak turun lagi. Biasanya kalau udah makin-makin sehat, begitu kelihatan sehat, lengah Lalai, lagi. oke. Nah, audit itu adalah untuk mempertahankan kita tetap ada di level Nah, kalau sehat. auditnya itu dari perusahaan menurut Prof itu berapa lama waktunya maksudnya? Audit yang bagus tuh Seharusnya. dari dua pihak, internal dan eksternal. Internal bisa sering, eksternal berkala. Dalam jangka waktu berapa tuh kalau Biasanya kalau eksternal? eksternal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi internal setiap kali ada kesempatan silakan. Kalau bagian internalnya itu punya banyak orang, biasanya hampir setiap hari dia ngecek. Apalagi perusahaannya besar, transaksinya besar. Tapi kalau perusahaan menengah biasanya sebulan sekali dicek oleh orang internal. Jadi internal audit dan eksternal audit. Begitu. Oke. Auditnya yang penting itu bukan audit. Temuannya diperbaiki tidak. Kali sama Setelah aja. diaudit gitu ada temuan. Ada dapat temuan dari klinik terhadap kesehatan Anda. Habis itu berubah nggak pola makannya? Enggak juga. Nah, habis itu olahraga nggak? Kalau enggak ya percuma. Iya, cuma tahu tapi nggak diapa-apain. Iya, standar tuh barometernya untuk ngecek kita. Habis itu ya terserah kita harus melakukan itu semua yang ada pada standar sehingga kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke deh, seru Gitu, banget. sis. Kayak gitu aja tuh. Jadi ada keamanan yang tadi Prof bilang, yang sekarang kita pakai juga kan ISO 27001 menjadi anjuran gitu ya, Iya. bahkan kewajiban untuk perusahaan menerapkan itu De sendiri. facto itu yang paling banyak dipakai. Pakailah, saya bilang harus adopsi lah zaman sekarang. Zaman Apalagi sekarang. kalau Anda punya customer banyak, punya aplikasi bagus yang dipakai semua orang. Itu pasti banyak juga yang pengen mengganggu itu. Aduh. Oke deh, seru banget Prof. Nanti kita bahas topik selanjutnya kali ya. Siap. So teman-teman, sampai jumpa lagi di ACSI with Prof Eko selanjutnya. Terima kasih.